pada materi yang terakhir. Bagaimana relevansi dari satu message yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus tentang bagaimana kita itu melihat alam, menjaga alam. Begitu. Ini akan disampaikan oleh Pastor Rufinus Madiani yang terkenal dengan kata-kata alam Papua mengajarkan. Ya, kita mendengar bagaimana nilai-nilai yang bisa kita belajar dari alam. Baik, waktu kesempatan kami beri. Kayu. Selama sore ini berarti menunjukkan bahwa bukan orang Papua yang hadir. Ketika saya diungkapkan kata koya kasih negara di Jawa. Koha. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Bisakah saya menyampaikan satu pantun? Kalau diizinkan saya akan sampaikan. Sangat mungkin. Tidak ada sesuatu yang berharga dalam hidupku hanya mencintai alam Papua. Sakit. Dan aku merasa bahagia dan sukacita kalau bangsaku beranak cucu dan penuhi pemilih dan rambut-rambut putih akan memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Alam Papua mengajarkan. Amin. Di sini saya melihat dari ajaran ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus tentang bumi kita ini adalah rumah kita bersama. Maka yang menjadi tanggung jawab utama untuk menjaga, menyelamatkan rumah kita itu hanya satu-satunya manusia. Karena manusia diberi tugas dan tanggung jawab yang besar karena dia memiliki roh dan akal budi untuk mengatasi semua masalah, untuk dia bisa menata, melestarikan, menciptakan, mengadakan dan juga menyempurnakan hanya oleh manusia. Maka pantaslah Paus Fransiskus dia mengatakan bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama yang harus dijaga, harus dilindungi, merawat dan selamatkan dari zaman ke zaman, supaya tidak ada makhluk apapun yang hilang, supaya tidak ada ciptaan apapun yang musnah di dunia ini. Karena ini semua adalah ciptaan Tuhan yang harus bertanggung jawab untuk saling menyelamatkan satu sama lain. Dengan itu saya kembali bertolak dari itu, saya kembali berkaca pada alam Papua. Bagaimana sekarang keadaan alam Papua? Apakah kita merasa bahwa Papua itu adalah rumah kita bersama? Atau sudah tidak lagi bersama, sudah tidak lagi menjadi rumah kita bersama? Di situ saya melihat bahwa orang Papua itu lahir di situ, besar di situ, hidup di situ, makan di situ, mati dan dikuburkan di situ. Maka layaklah dia itu menyatakan bahwa saya orang Papua, rambut keriting, hitam kulit, layak dan pantas. Berarti punya tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan menyelamatkan, melestarikan rumah kita ini, alam Papua ini. Orang lain, orang Papua hanya satu kebun,
Orang Papua hanya satu rumah. Orang Papua hanya satu modal hidup dari tanah. Orang Papua hanya satu identitas dan diri sebagai ras Melanesia. Orang lain ada rumah banyak, orang lain ada kebun banyak, orang lain ada tabungan banyak, orang lain punya kekayaan dan kemampuan banyak untuk melipat gandakan, menggandakan segala sesuatu. Dunia bisa kebakar dengan cara apapun oleh kemampuan yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki, maka segala sesuatu bisa digadaikan dan juga menjadi sesuatu yang aneh. Tapi orang Papua juga mereka tidak punya kemampuan dalam pengetahuan maupun dan juga modal. Orang Papua tidak punya. Mereka tidak mempunyai alat canggih, dan juga mereka tidak mempunyai modal kekayaan uang untuk mau mengubah segala sesuatu menjadi yang lain. Hanya orang Papua yang punya modal alat tanah. Kalau engkau jual tanah, habislah engkau. Kalau engkau gadaikan tanah, akan hanya tinggal aman. Kalau engkau sedikit memberi ruang dan berbuat kepada yang punya uang, engkau hilangkan tempat tinggalmu dan juga bangsa. Maka kita orang realitas yang terjadi di tanah Papua ini, bahwa kita bagian kita menyatakan saya kulit hitam memang benar pantas dan layak kita orang Papua. Beda dari yang lain, beda dengan yang lain. Kita ini ada kekasan, kekasan yang tidak dimiliki oleh dunia lain. Punya kekuasaan yang dimiliki, kita ini punya kekuasaan sendiri yang tidak dimiliki oleh dunia lain. Kita punya kekuasaan sendiri yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, wilayah-wilayah lain. Kekuasaan itu apa yang ada di tanah Papua ini, yang ada pada orang Papua ini? Engkau punya burung cendrawasih, dunia lain tidak ada. Kalau engkau berlima, engkau cari. Engkau punya emas, dunia lain akan susah mencari itu. Papua berlima. Uranium yang dunia akan mencari berlomba-lomba membuat bom atom untuk saling menghancurkan negara dengan ada di Papua. Kekasih. Dan juga batu bara yang bisa membuat dunia, membuat rumah-rumah atau pembangunan menjadi kaca, terapis kaca, ada di tanah Papua. Itu kekasih. Makanya dunia menjadi rebutan di Papua. Maka habislah orang Papua, itu keinginan dalam mereka. Seberapa orang Papua itu populasinya berapa orang Papua itu? Seberapa? PBB orang bicara kalau sama PBB bicara itu. Bagi saya tidak mereka itu takut untuk membicarakan Papua, karena
bangsa lain bahwa mereka akan menyelamatkan saya. Itu pengharapan-harapan utopis yang tidak akan terjadi. Itu harapan-harapan yang omong kosong. Kepala hanya engkau sendiri yang bisa memerdekakan. Bukan diperdekakan, nanti saya ditahan. Menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada orang lain yang akan menyelamatkan kita. Maka kita harus sadar bahwa Papua ini menjadi replika. Orang lain tidak mau orang Papua bangkit. Dunia lain, Eropa manapun tidak mau Papua itu mereka menjadi bangkit. Dulu para misionaris datang untuk membangun pendidikan. Mereka tahu bahwa orang Papua itu begini, tapi duit orang lain yang halangi jangan masuk ke tanah Papua. Kalau mereka berkembang, mereka menjadi tinggal bahaya, menjadi ancaman bagi bangsa lain, belahan dunia lain. Itulah mereka pikirkan. Maka kita harus menyadari bahwa kalau saya tidak ada, siapa yang akan jaga tanah Papua? Kalau saya tidak ada, siapa yang akan selamatkan bangsa ini? Itulah yang harus ada dalam diri setiap kita. Dan di sini kenyataan yang terjadi di tanah Papua ini, segala kita menghadapi Papua ini, dunia memandang bahwa semuanya ada nilai ekonomisnya, nilai jual yang paling tinggi di pasaran dunia. Maka tanah Papua mesti direbut, tanah Papua mesti dirampas, tanah Papua mesti kita jadikan milik. Maka bangsa ini kita bisa musnahkan, bangsa ini kita bisa hilangkan dari dunia. Itu menjadi refleksi untuk kita, apa yang kita buat. Sekarang kembali kepada kita orang Papua, penyakit pertama yang muncul pada orang Papua untuk mau menghancurkan ini, penyakit egosentris kolektif. Egosentris kolektif apa? Ini saya punya, ini kau punya, jangan ganggu. Hak wilayah mempertahankan hak wilayah, ujung-ujungnya mau menjual, ujung-ujungnya mau menyisihkan egosentris kolektif yang ada setiap suku. Itu harus dibongkar. Melalui apa? Melalui cara-cara begini, diskusi bersama atau andal bersama, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian-kajian tertentu atau penelitian tertentu yang melibatkan banyak orang, kita bisa membongkar egosentris kolektif yang ada pada masyarakat. Ini terjadi karena banyak masyarakat Papua tidak memiliki pengetahuan rata-rata. Maka siapa saja bisa datang membodohi, siapa saja datang menawarkan dengan uang 100 juta dengan besar, padahal dia mau ambil ratusan triliun dari hasil itu. Maka itu harus kita bongkar. Dengan egosentris itu juga kita sudah menjual dalam ini. Sebagian sudah kita jual kepada pengusaha-pengusaha ilegal, kepada pemodal-pemodal ilegal, dan tanah sekarang semakin habis dengan perusahaan-perusahaan kecil yang ilegal. Sepanjang jalan ini dari negeri sampai di atas ada banyak tambang rakyat, tapi yang di situ adalah yang kerja. Saya mencari informasi satu-satu yang mengatakan bahwa ada dari 6 sampai
Papua. Sirimo Papua yang apa lagi? Wangga, mana bikinnya? Kalau mengatakan bahwa semua berdoa, harus kita untuk menyelesaikan ini kita buka ruang diskusi bersama, buka meja diskusi bersama untuk memecahkan dan membongkar egosentris subjektif yang salah yang mendatangkan malapetaka, kehancuran dan juga pengrusakan ini. Baru yang kedua, dengan cara-cara itu kita menggunakan emosi alam sudah menjadi lupa. Alam itu punya segala ciptaan pada Papua yang punya roh, bukan kita saja yang hidup. Pohon juga punya roh, hari itu juga punya roh, batu itu juga punya roh, pasir itu juga punya roh yang di situ mereka hidup tinggal. Dan juga penjaga dan pelindung setiap tanah, setiap lokasi, setiap kampung itu punya roh masing-masing yang menjadi penjaga dan pelindung. Karena ulah dan salah kita terhadap menggadaikan segala sesuatu, mereka mengalami kehilangan tempat, akhirnya mereka musuh kita. Mereka musuh kita, membenci kita, dan juga menuduh kita roh itu. Maka hubungan kita menjadi rusak, relasi kita menjadi rusak. Maka saling menghalangi satu sama lain, saling menutup satu sama lain, dan mereka berpikir menghabisi orang kita yang masih sisa. Musuh utama untuk kita adalah roh-roh yang kita hancurkan. Kalau yang orang bilang Indonesia yang datang musuh menghancurkan semua itu tidak ada. Itu kedua yang kita bisa atasi. Yang pertama, musuh pertama untuk orang Papua adalah merusak alam dan juga menghancurkan tempat tinggal roh-roh penghuni. Mereka membenci kita dan menghabisi banyak orang yang mati. Kita saling curiga satu sama lain. Dia masih racun, engkau tidak beres. Kemarin engkau jual tanah, engkau ingin berusaha. Hati-hati orang yang menjual tanah akan habis. Hati-hati orang yang menginginkan PT akan habis karena di situ penunggu dan roh akan menghabisi keturunan. Itu musuh yang kita hadapi sekarang ini. Dan kita menjadi krisis generasi karena kita sudah merusak alam, merusak tempat tinggal segala ciptaan. Yang musuh yang kita pertama adalah mereka yang dengan tentara, dengan pemodal, keamanan, cari itu tidak lepas, itu menurut saya. Semoga tidak salah. Dengan apa yang kita buat sekarang ini dan sudah rusak, dipulihkan, yang sudah bermusuhan berdamai kembali, yang saling kutuk mengutuk bagaimana kita berjabat tangan satu sama lain. Kita harus melakukan, mencipta, membuat perdamaian dengan diri kita sendiri atas egosentris yang kita miliki. Kita harus menciptakan perdamaian, membangun relasi dan berdamai dengan alam tanah ini, tanah Papua yang kita cintai dan Tuhan beri untuk orang Papua. Harus minta maaf dan berdamai. Orang Papua juga harus minta maaf dan berdamai dengan roh-roh atau makhluk-makhluk
yang penjaga alam, pelindung setiap ciptaan yang ada di situ, akan pelindung setiap mata, setiap klaim harus berdamai karena mereka sedang marah kita. Karena kita sudah rusakkan alam ini. Kita berdamai dengan para moyang. Karena moyang mereka sudah menjaga tanah dengan kematian. Kita ini saja menjual hanya dengan 100 juta rupiah. Moyang kita telah menjaga dengan kematian segala cita demi anak mereka. Tapi kita hanya ditiupkan dengan 500 juta. Mohon dulu langkahkan keuntungan yang mereka. Kita harus berdamai dengan mereka. Dan terakhir, tanah ini adalah ciptaan Tuhan. Kita harus berdamai dengan Tuhan bahwa kami salah gunakan tanam. Kami adalah titipan. Orang Papua harus melakukan pertobatan ekologis. Berarti pertobatan ekologis berarti pertobatan dengan segala ciptaan harus dilakukan oleh setiap kita supaya kita selamat dari ancaman-ancaman ini, supaya kita mampu menghadapi musuh-musuh yang datang dari luar. Kita bisa mengatasi segala ujupan atau roh jahat yang akan membisik dan menghancurkan seluruh diri kita. Kita harus minta maaf, mengaku harus pengakuan kita bersalah, minta maaf, menyesali, dan juga harus berdamai supaya keselamatan untuk bangsa ini dapat terjadi. Jangan mengharapkan orang lain dapat menyelamatkan. Harus selamatkan tanah kita, harus kita selamatkan diri kita sendiri, selamatkan para penghuni yang ada di tanah Papua, selamatkan semua kekayaan yang ada dalam tanah Papua, dan kita minta tolong Allah karena bangsa yang besar yang engkau tempatkan di tanah ini. Itulah yang saya sampaikan, dan juga yang terakhir sebagai usulan atau kita buat mengadakan rapat-rapat atau diskusi umum bersama rakyat, membuka forum untuk membangun satu penyadaran bersama supaya kita melangkah bersama. Dan juga harus kita memperbanyak pengajian atau penelitian tentang nampak-nampak yang terjadi dari PT yang sedang mengerukkan alam Papua ini. Dan kita kajikan, kita bahas bersama, dan juga kita publikasikan dan kampanyekan kepada siapa supaya ini menjadi pengetahuan dan menjadi pegangan kita bersama. Disitulah kita akan jalan bersama. Yang di kota-kota kita akan satu kembali. Yang sudah tercerai-berai kita akan bersama menjadi satu dan kuat, dan kita melangkah bersama untuk menghadapi tantangan yang datang menghancurkan tanah Papua ini. Itulah yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jadi Nauda Bersih itu artinya kunci dari kau. Itu salah satu nyanyian Santo Fransiskus. Ketika dia jalan di satu hutan di alam, melihat matahari, melihat tumbuhan-tumbuhan itu, mereka semacam sedang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita sekarang begini ada suara burung, ini mereka sedang memuji Tuhan. Ada senja yang indah, matahari terbit. Jadi dia melihat alam itu banyak dengan cara mereka masing-masing, mereka memuji Tuhan. Bukan saja manusia
kira-kira yang Santo Fransiskus dia lalu ke satu kapital di Italia itu San Domino. Dia lihat di situ ada salib dan salib Yesus bicara ke dia. Dia bilang aku datang ke satu rumah hampir roboh, hampir rusak. Rumah hampir roboh atau hampir rusak itu kata-kata yang melukiskan situasi waktu itu. Situasi yang cukup perang. Dulu perang salib antara Kristen sama Islam. Banyak perang karena tanah dan kekayaan. Gereja dalam juga pimpinan banyak yang main dengan politik sampai moral hancur. Makanya dia bilang, satu rumah ini mau berdoa jadi aku datang. Nah sebenarnya yang sama ini, Paus Fransiskus sama. Makanya dia pakai nama Fransiskus. Karena kita lihat di ini ada perang-perang besar di dunia mana-mana. Ada kekacauan, ada kerusakan alam di mana-mana. Makanya lalu saat ketika dia pakai ekonomi, dia panggil investor pengusaha semua. Dia bilang, yang kekurangan dari ekonomi zaman sekarang di dalam ekonomi tidak ada jiwa. Ekonomi itu hanya kita uang sebedakan saja. Tidak ada jiwa di dalam. Makanya dia habiskan, dia gunakan kehidupan. Makanya ada satu istilah ekonomi Fransiskus. Itu ekonomi yang pro kehidupan. Bagaimana alam dikendalikan, alam dikuasai, layaknya seorang dia memelihara kehidupan. Kita kalau dengan alam kita tidak